Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam Tidak. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema istri itu kuat, nggak melulu cuma ngeluh. Masya Allah. Ini kita membahas istri, kekuatan istri itu tadi ternyata kata Ustazah Romlah karena memiliki cinta. Yang lalu juga tadi Ustaz Maulana mengatakan memiliki apa aja? Firasat, Firasat, kasih sayang. karena itu tidak dimiliki oleh seorang Laki-laki tidak punya rahim. Betul, rahim. Punya rahim? Tidak punya. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau ke Ustaz Syam dulu nih. Afwan, Ustaz Syam izin bertanya nih. Istri itu kan diharuskan katanya harus kuat, harus strong nih. Kita juga udah tahu para istri-istri itu memang udah kuat lah, sudah ada terlahir kuat. Tapi kata Islam, katanya benar nggak sih? Istri itu juga tidak boleh terlalu dibiarkan mandiri. Nah, ini menjadi pertanyaan saya. Kenapa seorang istri itu tidak boleh dibiarkan terlalu mandiri? Bukannya bagus gitu kalau misalnya istri mandiri. Nah, ini mohon penjelasannya Guru. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi Guru Ustazah Romlah, Ustaz Maulana, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شزي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat pemalu, orang yang sangat tawadhu. Beliau ketika pulang ke rumahnya menjahit sendalnya sendiri, menjahit bajunya sendiri, tidak pernah membebani istri-istrinya. Subhanallah. Dalam Maulid Al-Barzanji disebutkan, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Beliau adalah seorang yang sangat pemalu dan beliau adalah seorang yang sangat tawadhu, seorang yang sangat rendah hatinya. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam riwayat bahwa aku ini diutus untuk menjadi orang yang tawadhu. Termasuk di antara ciri orang yang tawadhu adalah tidak membebani daripada istri-istrinya. Subhanallah. Nabi SAW menjahit sendalnya, Nabi SAW menjahit daripada bajunya sendiri. Ketika pulang dari masjid, kerjaannya adalah membantu pekerjaan daripada istrinya. Maka subhanallah, kalau ditanyakan kalau seorang istri menjadi orang yang kuat, orang yang mandiri, apakah bagus? Bagus. Betul. Tidak ada satu kemandirian pun yang tidak bagus. Subhanallah, kemandirian adalah sikap ataupun sifat yang sangat bagus. Yang salah adalah ketika melihat istri mandiri, suaminya menjadi lalai. Ketika suami lalai, itu adalah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa cari duit sendiri, nggak usah dinafkahi, berdosa. Dia bisa pasang galon sendiri, nggak usah diangkatin, berdosa. Dia bisa benerin genteng sendiri, nggak usah dibantuin. Genteng bocor, istrinya yang pasahin. Subhanallah. Biarlah dia bisa nyetir, biarlah dia yang nganterin anak-anak ke sekolah. Subhanallah. Dia juga yang jago matematika, biarlah dia yang bantuin PR-nya anak-anak. Subhanallah. Dia juga yang jago bahasa Inggris, jago bahasa. Dia semua. Subhanallah. Maka pada saat istrinya tidak ridha dan Allah Subhanahu wa taala pun tidak ridha memandang laki-laki ini, maka pada saat itu pula laki-laki menjadi seorang yang zalim di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, zalim itu zulumat. Yang jelas kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Dan selalu ingat wahai para suami, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, memberi nafkah itu adalah sebuah kewajiban. Kalau kewajiban, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu jikalau dilalaikan, jikalau ditinggalkan, apalagi sampai diremehkan, maka dia menjadi seorang yang membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, tentu saja adzunub, tentu saja berdosa di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka satu, jangan pernah lalai daripada kewajiban. Yang kedua, bukan hanya menzalimi seorang istri, tapi bisa jadi termasuk menzalimi sesama manusia. Jangankan istri, asisten rumah tangga saja kita tidak boleh seenaknya. Nabi SAW mengingatkan, wa ma malakat aimanukum, jadilah orang yang menjaga orang-orang yang ada di bawahnya, orang yang bekerja kepada kita, orang yang mencari nafkah dari kita. Subhanallah, jaga mereka. Ini pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga. Apalagi seorang istri yang kita ambil dengan cara
yang mulia yang kita ambil dengan cara ijab qabul, yang mana dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali lagi, memberi nafkah itu kewajiban, membantu pekerjaan istri adalah daripada sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengaku cinta Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yakin banget dengan sholawat, pokoknya lihat mobil mewah sholawatin, lihat mobil mewah sholawatin, selalu menyebut-nyebut sunnah Nabi, ini sunnah, tapi tidak menghargai istrinya, maka Anda tidak berada di dalam sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun membebani istrinya. Seorang Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, saya bersama Nabi SAW 10 tahun, saya adalah orang baru di rumahnya, tidak pernah sekalipun aku mendengar Nabi berkata kasar ataupun memerintahkanku sesuatu di luar kemampuanku. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Pengingat untuk kita ya para suami ya, supaya Ingat. jangan terlalu dibiarkan, karena kadang memang seorang istri itu kalau suaminya lagi nggak ada emang bisa melakukan segalanya. Kalau lagi nggak ada. Lagi nggak ada. Makanya kalau lagi ada tolonglah Pak berkontribusi Pak di rumah. Itu mikdat. Aku insya Allah lah kalau Binapsik. Masya Allah. Baik Ustaz Syam, terima kasih penjelasannya. Masya Allah. Baik jamaah Islam Indah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau ke Ustaz Maulana nih. Ya. Ustadz, namanya hidup itu kadang ada aja cobaannya ya. Nah ini aku pengen tahu dong langkah-langkah dalam Islam nih untuk menjadi seorang istri yang kuat, terutama ketika dihadapkan dengan situasi di mana suami itu misalnya sakit parah gitu. Nah ini mohon penjelasannya Guru. Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustazah Ramla dan Ustaz Syam, dan dimanapun wanita, dalam hal ini istri yang luar biasa, kuatnya wanita itu ketika istri itu ditinggal, dalam artian gini, pendapatannya kurang karena suaminya lagi sakit. Pada posisi seperti ini, langkah yang harus dilakukan seorang istri ketika terjadi peristiwa seperti ini, keadaan seperti ini, yang harus dilakukan adalah, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan karena kita belajar dari istri seorang Nabi Allah, yakni Nabi Ayub alaihissalam, yakni Siti Rahmah, yang ketika itu sakit suaminya, kemudian beliau tetap melayani dan membantu suaminya. Maka yang dilakukan oleh seorang wanita adalah mengatur keuangan dan mencari pemasukan. Kalau perlu membantu suaminya dalam hal ini, dalam hal keuangan, karena yang sakit pasti butuh biaya. Yang sakit juga dalam hal ini butuh atas apa yang harus disiapkan ketika suami lagi sakit. Tidak ada pemasukan, sementara ada biaya hidup. Maka yang dilakukan seorang istri, bagaimana dia bisa mengatur keuangan. Pandai-pandailah mengatur keuangan, karena wanita itu paling pintar mengatur keuangan. Pintar dalam hal apa lagi namanya? Menyimpan. Bukan hanya mengelola. Kalau belanja, nawar-tawar menawar. Nah itu karena memang wanita itu di otaknya ada memang otak belanja. Jadi pintar wanita itu mengatur keuangan, mencari barang-barang yang murah, yang efektif, lalu pengiritannya luar biasa. Disinilah seorang wanita lebih bagus mengaturnya 30% biaya bulanan, 30% biaya harian, 30% lagi untuk tabungan, untuk masa depan, dan 10%-nya untuk sedekah. Ini yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi. Kemudian yang kedua, mohon maaf tanpa menggurui, harus lebih banyak bertambah kesabarannya. Wah, kenapa? Tambahlah kesabaranmu. Kenapa tambah kesabaran? Karena dalam hal ini, sosok wanita yang suaminya sakit tetap melayani, tetap berbakti, tetap mengurus. Mohon maaf, jangan cuma suka mudanya, lalu tuanya diabaikan. Jangan cuma suka sehatnya, lalu sakitnya diabaikan. Mohon maaf, jangan cuma suka tanggal barunya, tanggal tuanya juga disayang. Karena sungguh tanggal tua itu sudah dekat tanggal baru. Hari ini dong Ustaz, udah tanggal Hari 30 ini nih. Udah tanggal besok tanggal tua banget. Tanggal 31. Ada uang abang sayang, tak ada uang abang ditendang. iya. Gak boleh kayak gitu ya. Nggak boleh. Nah, dalam hal ini ada lagi satu. Harus memupuk keterampilan sosok wanita bagaimana bisa produktif dalam hal ini untuk menjalin silaturahmi. Ingat, silaturahmi itu selain memperpanjang umur
juga menambah rezeki. Masya Allah. Ya dari sinilah dia harus belajar. Sosok wanita itu luar biasa loh. Bukan hanya pintar mengatur keuangan, tapi bisa menambah keuangan. Wanita itu pintar mencari uang. Mau tahu? Pintar mencari uang. Bisa menemukan uang yang disembunyikan suami. Dimanapun juga. Bener banget. Ada alat pelacaknya. Di saku-saku celana, di jaket-jaket. Disembunyi. Mana-mana dia. Itu suami tuh. Pas dicuci. Pas lihat temukan uang di kantong celana. Tapi Diselipkan biasanya bermanfaat baju. lah yang ditemukan sama istri itu. Iya. Tiba-tiba berubah jadi sayur kangkung, tiba-tiba berubah jadi sesuatu yang Becak. Kalau jadi saku suami biasanya udah hilang aja gitu-gitu. Masya Allah. Karena suami kan biasanya nggak peduli dengan uang Iya. receh. Tapi wanita Masya itu menemukan uang segala uang receh. Betul sekali, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Maulana penjelasannya. Baik, jamaah Islam yang dirahmati Allah. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Sudah banyak juga nih pertanyaan yang ngantri nih pengen dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Baik, ada pertanyaan dari Instagram @hamba_Allah. Nih, baik, tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ustazah, saya rasa saya udah gak kuat nih untuk mempertahankan rumah tangga ini. Karena suami selalu komen apa yang saya pakai. Dasteran salah, pakai baju rapi salah. Dan suami juga selalu nyalahin apa yang dilakukan istri. Masak salah, anak sakit salah, dibiarkan jajan di luar salah. Saya sedang sakit pun disalahkan karena rumah berantakan dan gak ada yang dirapikan. Alangkah baiknya gimana ya Ustadz, Ustazah? Ustazah Romlah dari sudut pandang perempuan nih, silakan. Allah, gergetan nih kalau suami begini. Masya Allah. Sabar Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Ustaz Maulana, kami dan Ustaz Syam dan guru-guru kami, Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini pertanyaannya, ini salah. Pakai daster salah, pakai baju rapi salah. Kalau Kak Bidat sama Ustaz Syam, senangnya istri dasteran atau senang pakai istri yang pakaiannya rapi? Tergantung lokasi. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Nah ini Ke mall pakai daster. pakai dasteran salah, pakai baju rapi salah, anaknya sakit salah. Nah kalau sudah salah semua berarti ini menandakan rumah tangganya salah. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Bapak Ibu ingat, Rasulullah berpesan ada dua laki-laki yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dua laki-laki yang dilaknat oleh Allah. Yang pertama, laki-laki yang berniat sepanjang hidupnya tidak mau menikah. Siapa itu? Siapa itu? Apalagi istrinya sudah meninggal. Bukan saya yang ngomong, astagfirullahaladzim. Masya Allah. Nah ini yang tidak mau menikah sama sekali. Kalau teman kita makan sudah menikah, Masya Allah. Yang kedua, laki-laki yang dilaknat oleh Allah siapa? Laki-laki yang zolim kepada keluarganya. Suami yang zolim kepada istri dan anak-anaknya. Apa itu zolim? Wat usyai'i fi ghairi mahallihi. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Menempatkan sesuatu tidak dengan porsinya. Seorang suami bukan saja sebagai alat mesin pencari uang. Kenapa? Karena ada tugas suami sebagai pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Masya Allah. Kenapa? Karena suami itu memang perempuan adalah madrasatul ula. Perempuan itu adalah madrasah pertama. Tapi madrasah tidak akan berjalan ketika tidak ada mudirnya. Tidak ada kepala sekolah. Nah, kepala sekolahnya ini siapa? Ya suami. Suami jangan hanya Masya Allah melalaikan kewajibannya, dia hanya mencari nafkah. Oh, udahlah kalau sudah kasih uang belanja sama istri, buat anak-anak urusannya beres, saya nggak mau tahu. Oh, nggak bisa. Kenapa? Ada kewajiban suami apa? Tadi pendidikan, perhatian, bukan hanya sandang pangan papan. Bagaimana perhatian kepada istri dan anak-anaknya? Kira-kira anaknya baik-baik saja atau tidak? Bagaimana istrinya? Masya Allah, ini tadi dasteran salah, pakai pakaian rapi salah. Mohon maaf, sampai tadi dia sakit pun disalahkan. Kenapa? Karena rumahnya berantakan. Wahai para suami, istri itu bukan hanya menginginkan harta. Istri bukan hanya menginginkan suaminya sukses. Tapi terkadang istri menginginkan apa? Sangat amat mudah dan sangat sederhana. Yaitu pundak para suami untuk tempat dia bersandar mengeluarkan keluh kesahnya. Ingat, istri itu capek. Sekali-kalilah para suami, mohon maaf, tukar peranan. Dia di rumah.
bagaimana dia ngurus dari bangun tidur sampai tidur lagi, apalagi punya anak kecil, dia ngurus anak kecil, bagaimana makannya, dia siapin makanannya, dia mandikan, dia apakan, Masya Allah, bagaimana repotnya seorang istri. Tapi ketika dia sudah capek seorang istri, masih saja disalahkan oleh suami. Masya Allah, inilah mungkin tanda-tanda suami yang zolim. Maka dari itu, kalau memang istri yang pada situasi ini sudah tidak kuat, Masya Allah, dengan selalu menyalahkan, dengan selalu mohon maaf, disalahkan oleh suaminya, kalau memang sudah tidak sabar, daripada dilanjutkan mengakibatkan rumah tangganya tidak sehat, rumah tangganya selalu disalahkan, lebih baik kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama harus kita lakukan adalah apa? Komunikasikan dengan suami. Apa dari hati ke hati? Mas, Kak, kenapa seperti ini? Kita bagaimana, kakak maunya seperti apa? Saya pun mohon maaf, seorang istri pun mengeluarkan apa maunya. Kalau memang komunikasi dua arah sudah tidak bagus, Masya Allah, kita tunjuklah orang yang bisa didengar omongannya oleh suami kita untuk memberikan nasihat. Orang tuanya atau orang-orang yang dituakan. Dan yang ketiga, memang kalau sudah tidak sabar, istikharah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mana yang terbaik untuk melanjutkan rumah tangganya. Insya Allah istri yang seperti ini diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dari itu kami harus jadi suami, harus benar-benar perhatian sama istri. Betul. Jadi nggak cuma materi aja yang dibutuhkan, tapi perhatian juga ya. Masya Allah. Baik jamaah Islami Indah, Masya Allah nih, sebelum kita lanjut membacakan pertanyaan dari jamaah yang sudah masuk ke media sosial Islami Indah. Nah ini Mas Fadli sama Ustadz Maulana, ini ada info menarik dan penting banget untuk disimak. Apa kira-kira infonya? Yuk sama-sama kita simak. Silakan.